dokter juga memiliki expertise di parasitologi dan mikologi diagnostik. Nah, apa motivasi dokter yang menjaga dokter untuk tetap on track ketika menentukan tekad menjadi dokter, dan gimana sih cara dokter tuh supaya nggak menyerah ketika ada hal yang bikin terpuruk gitu? Jadi sebetulnya kalau berbicara terkait profesi dokter, ini berawal dari mulai saya kecil. Kebetulan saat kecil saya sering sakit-sakitan, sempat kenyang demam dan sebagainya, sehingga saya masih ingat bolak-balik ke dokter anak gitu ya. Nah, sehingga saya sering terpapar dengan yang namanya sosok dokter. Ya, saya lihat yang saya rasakan saat itu, pokoknya ketika melihat ibu saya dan ayah saya dalam kondisi khawatir terhadap saya, seketika setelah bertemu dokter, diobati dan sebagainya, itu ada terlihat tenang, yang dimana saat itu, waktu saat kecil saya melihat dokter itu hero ya, waktu itu waktu kecil ya. Lalu kemudian dalam perjalanannya saya sempat SMP di salah satu Islamic boarding school di Kuningan ya. Nah di sana kan saya belajar banyak hal termasuk ilmu agama ya. Saya di sana terinspirasi dan termotivasi dengan salah satu ayat Al-Quran ya, Al-Maidah ayat 32 kalau nggak salah. Itu bunyinya, barang siapa seseorang menyelamatkan nyawa satu orang, maka dia telah menyelamatkan nyawa seluruh orang ya. Itu sebetulnya menurut saya maknanya dalam banget. Nah ini masih inline nih, ada benang merahnya gitu. Dulu ada paparan waktu kecil, lalu kemudian saat di sana mendengarkan itu kok rasanya lain gitu, sehingga dari sana motivasi untuk menjadi seorang dokter itu semakin tinggi. Untuk dari sisi bertanya motivasinya semakin besar, ditambah lagi berarti kan dengan saya mau dan bisa menjadi dokter, orang tua saya juga bahagia dong, berarti udah banyak tuh motivasinya semakin banyak. Sehingga waktu itu saya coba tes, kebetulan saat itu ada beasiswa World Bank, waktu itu 2007-2008 ya, ada beasiswa World Bank, IMED namanya. Waktu itu saya ikut tes, kemudian ya pendek kata ya alhamdulillah saya diterima di FK4 seperti itu. Jadi kalau ditanya motivasinya yang tadi itu ya, dari mulai saat kecil melihat sosok dokter adalah hero, kemudian ditambah landasan saat saya belajar agama ternyata fadilahnya besar sekali ya untuk menjadi seorang dokter itu, ditambah saya tahu kedua orang tua saya juga akan senang kalau saya jadi dokter, dan juga tadi kebermanfaatan untuk keluarga sendiri, untuk keluarga besar, maupun untuk di tetangga itu akan sangat terasa apabila kita memang menjalannya dengan baik ya, itu bisa menjadi apa ya, manfaat untuk orang di sekitar kita agar tidak menyerah dan terpuruk saat di perjalanannya. Oke. Saat dari SMA masuk ke FK, tentunya itu suatu fase yang berbeda dan cukup berbeda, jauh berbeda ya sistemnya. Sedikit challenge di sana ya, karena perbedaan mindset, perbedaan sistem dan sebagainya. Apalagi waktu saya masih PBL, problem based learning, ada SOKA yang memang mortality tinggi ya, maksudnya kegagalannya tinggi yang tiba-tiba bisa tidak lulus dan sebagainya. Waktu kalian sekarang kan nggak ada ya. Nah di sana memang sedikit ada tantangan yang memang pastinya namanya juga manusia, kadang down juga ya. Tapi dengan adanya motivasi-motivasi tadi, bagaimana saya sudah banyak hal yang saya lakukan untuk menuju sana, terus kemudian juga melihat orang-orang yang berjasa di sekitar kita, yaitu motivasi terbesar untuk bangkit dan menyemangati diri lagi saat kondisi turun gitu ya. Sehingga dan yakin setiap tantangan pasti terlewati. Salah satu yang harus kita highlight itu kita tidak bisa soliter, tidak bisa sendiri, pasti kita punya teman, belajar kelompok dan sebagainya. Nah dengan adanya itu juga menambah motivasi di samping yang tadi ya, untuk meningkatkan motivasi kita kembali saat kita dalam kondisi down. Kalau dibilang suka duka ini sangat luas ya. Suka dukanya di sini mungkin lebih ke tantangan ya. Tentunya kalau seandainya dalam selama kuliah itu kan kita juga melakukan aktivitas lain ya, tidak hanya sebagai mahasiswa kedokteran, tapi juga saat kuliah itu ajang kita untuk ikut organisasi agar kita bisa lebih terbuka dan terasah lagi dari sisi soft skill, karena yang namanya dokter itu hubungannya dengan manusia bukan dengan barang. Tantangannya mungkin pembagian waktu ya, pembagian waktu bagaimana sebagai seorang mahasiswa kedokteran tapi juga ikut organisasi, ujiannya banyak gitu ya, dan pelajarannya juga banyak, LI banyak, bagaimana kita membagi waktu dan membuat balance antara kehidupan pribadi saat waktu kalian saat kuliah itu juga ada hal-hal di mana
dengan teman, ya bergaul dengan dosen. Saya tuh punya tujuan, saya itu sudah jauh untuk mendapatkan tujuan ini ya. Tadi kembali lagi ke tantangan yang sempat di-mention oleh dokter tadi, gimana sih cara dokter untuk menjaga keseimbangan work-life balance-nya? Saat saya menjalankan peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang dosen, di sini saya megang juga manajer, mungkin dari sisi manajerial, dan juga saya fungsional juga di sini mengerjakan ya. Intinya bagaimana peran-peran itu bisa dijalankan dengan baik. Intinya memang pasti ada challenge sih sebetulnya, tapi ada beberapa hal yang menjadi patokan bagaimana itu semua bisa diusahakan berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah tentunya prioritas dan manajemen waktu. Jadi kalau prioritas dan manajemen waktu itu kunci utama dari kita bisa membagi peran. Saya biasa membagi prioritas waktu menjadi penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, seperti itu. Kemudian ada weekly planning, weekly plan ya. Yang kedua adalah adanya delegasi tugas dan kerja tim. Seperti saya bilang, kita tidak bisa hidup sendiri ya, harus ada kerjasama. Kita lakukan kesepakatan bagaimana kita membagi kerja di sini, tanggung jawab dan hak dan kewajiban saya dan mereka bagaimana. Membuat quality time atau waktu berkualitas dengan keluarga. Bagaimana mereka di sekolah, ada apa, curhatlah sama ibunya. Kemudian pas mau tidur berbicara sama suami, berdialog apa kira-kira yang harus kita obrolkan terkait apapun ya untuk keluarga. Ada harus namanya self care dan pengelolaan stres ya. Pikirin orang terus tapi kitanya enggak. Nah, sehingga padahal investasi terbesar ya itu kesehatan kita ya. Jadi mencoba walaupun nggak rajin-rajin amat untuk menyempatkan olahraga, jogging gitu ya. Kalau seandainya udah mumet banget ya kali-kali ke salon gitu ya untuk me time gitu. Ikut kajian kalau saya muslim ya, intinya untuk meningkatkan lagi, mengupgrade kita motivasi, karena kan gimana caranya semua aktivitas kesibukan kita ini kan memang untuk apa sih? Ya untuk ibadah gitu ya. Utama dari kesemua itu adalah komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut dokter sendiri seperti apa sih pengertian dokter yang baik dan bagaimana cara kita kedepannya bisa menjadi dokter yang baik juga? 7 stars doctor. Nah itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh dokter yang ideal ceritanya ya, pada Tuhan kita ya utamanya, kemudian kepada sejawat, terus kepada pasien dan juga kepada ilmu pengetahuan. Dokter yang baik itu berarti yang berhubungan baik juga selain dengan Tuhannya, dengan sejawatnya. Dokter yang baik tentunya akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasiennya, ada empatinya, profesional dan sebagainya. Kalian yang sedang ditanamkan oleh kita semua di FK UNPAD adalah bagaimana segala tindakan kita itu based on reference. Apa yang namanya evidence based medicine ya. Sama ya, kalau saya di agama Muslim semua tuh harus berdasarkan hadis. Hadis tuh ada yang kuat, ada yang tengah-tengah, ada yang rendah. Itu di FK, di kedokteran juga sama. Itu tuh reference, ada jurnal yang high impact, ada yang predator ya, yang dimana itu gak boleh diambil. Jadi harus evidence based medicine. Ilmu itu terus terupdate ya, sehingga ya kita untuk menjadi dokter yang baik harus mengikuti zaman gitu agar bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan guideline kepada pasien dan sebagai apapun kita bertindak saat itu. Bagaimana dokter menghadapi dilema etika yang terjadi dalam dunia kedokteran? Dalam praktek sehari-hari memang kita sering berhadapan ya dengan situasi yang membutuhkan keputusan sulit ya, terutama misalkan berbenturan antara kepentingan pasien, keluarga pasien, dan kepentingan kita sebagai dokter ya. Kembali lagi kepada prinsip-prinsip dasar etika kedokteran. Kita kan punya prinsip dasar etika kedokteran, punya sumpah dokter, tapi jangan lupa juga
tetap memikirkan dan mempertimbangkan konteks dari sosial budaya dari pasien kita. Nah, biasanya konflik itu muncul akibat misalkan budayanya beda atau dari segi apa yang berbeda. Intinya kembalikan lagi terhadap norma dan aturan yang memang dipegang masing-masing, tapi fleksibel gitu ya. Jadi ke prinsip-prinsip dan etika kedokteran tanpa mengabaikan dari keluhan pasiennya dari sisi kebudayaan, agama ataupun hal-hal yang lainnya ya. Terus pasien ini tidak kooperatif. Sulit di sini ada dua ya, sulit dari segi pasiennya atau sulit dari segi penyakitnya. Kalau saya memang seringnya sulit dari segi penyakitnya karena spesialis saya itu masih laka parasitologi klinik ya. Tidak jarang kalau pasiennya itu memang yang agak sulit ya, misalkan pada pasien-pasien yang di ICU yang sudah diberikan antibiotik tapi kok tidak ada perbaikan, malah terjadi perburukan. Tapi pada saat diuji resistensi antibiotik ternyata masih baik-baik tuh gitu ya, sehingga ternyata ini ternyata fungal infection sistemik ya. Highlightnya adalah kerjasama tim. Jadi kita juga dalam praktek walaupun punya spesialis sendiri, kadang-kala pasien itu tidak satu diagnostiknya. Jadi untuk kasus sulit kita harus selalu menjaga kerjasama dengan sejawat kita yang lain, membuat tim untuk kesembuhan pasien. Apakah dokter merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi atau proyek penelitian selama masa perkuliahan? Dan menurut dokter, seberapa penting sih untuk ikut organisasi atau kegiatan non-akademik lainnya selama kita berkuliah? Saya termasuk orang yang hobi berorganisasi. Waktu SMA juga saya wakil ketua OSIS dan ketua pramuka waktu itu. Nah, jadi pas waktu di kuliah nggak mungkin dong diam gitu ya. Jadi ini sehingga saya bisa mendapatkan hal-hal yang belum didapatkan oleh teman saya yang tidak berorganisasi. Misal di Ashifa itu selalu ada sunatan masal ya. Nah itu kan alumni turun langsung ngajarin, sehingga di umur saya waktu itu yang masih tahun 3 ya, dan pas waktu koas itu saya udah ke lapangan untuk di tanah masal. Dengan berorganisasi justru kita bisa merasakan waktu itu berharga gitu. Misalkan nih tidak berorganisasi si A, yang B berorganisasi gitu, mau soka atau mau ujian di hari Senin, waktunya sama yang tersedia seperti itu. Nah kadang-kadang kalau nggak berorganisasi juga karena nggak ada kegiatan, antar dulu. Dan saat belajar juga karena tahu banyak waktu nggak terlalu fokus. Tapi orang yang memiliki organisasi biasanya, oh saya nggak akan bisa nih, nanti ada rapat, kalau nggak belajar sekarang saya nggak akan bisa nih mencapai target ini, sehingga saat belajar lebih fokus menurut saya. Ini merupakan pertanyaan terakhir kami dok. Nah menurut dokter, kegiatan atau pengabdian apa sih yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa kedokteran untuk berkontribusi lebih pada masyarakat? Kurikulum saat ini transformative learning, kalian itu sudah terjun ke masyarakat sebelum kita waktu itu mungkin hanya organisasi tertentu yang bisa langsung ke masyarakat. Tapi kalau sekarang kan ada Fesgas, ada Esgas, di mana itu memang output project base yang memang itu disarankan ke masyarakat. Jadi tugas utama kalian agar bisa berkontribusi karena sistemnya sudah ada untuk ke masyarakatnya, jadikan dong si idenya itu memang ide yang betul-betul bisa visible dan bagus gitu terrealisasi. Pakai basic science dan clinical science sebagai modal ide tersebut gitu, sehingga ide itu tuh valid dan tepat guna, visible atau tidak. Jadi tugas kalian adalah utamanya belajar, tapi belajar bukan belajar tok menghafalkan basic science, bukan. Bagaimana ilmu ini bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat gitu mungkin ya. Ada lagi? Udah? Terima kasih banyak